Pernah nggak sih Anda merasa, aduh terpupul banget gitu karena masalah besar di kerjaan? Rasanya bisa bikin jatuh mental ya? Berat banget pasti. Mungkin Anda lagi ngalamin sekarang atau ya khawatir aja suatu saat kena gitu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya bangkit lagi? Oke, yuk kita kupas bareng hari ini. Kita mau lihat nih, gimana sih para pemimpin hebat itu bisa bangkit setelah, katakanlah, bencana karier. Kita bakal banyak ambil dari artikel Harvard Business Review judulnya Firing Back dan catatan Anda juga soal resiliensi. Betul sekali. Jadi tujuan kita emang mau bongkar polanya, strategi kuncinya apa, terus langkah-langkah konkretnya gimana, biar orang tuh bisa pulih atau malah jadi lebih kuat lagi setelah jatuh bangun di karir. Yang menarik nih ya, banyak cerita comeback ini, polanya tuh mirip loh sama perjalanan pahlawan gitu. Ada panggilan, sukses awal, terus datang ujian berat, kemunduran itu. Tapi, nah ini bukan akhir cerita. Justru semacam plot twist penting yang bisa jadi jalan ke kemenangan atau peran baru yang lebih oke. Oke, oke. Jadi setelah jatuh itu langkah pertamanya apa dong? Apa harus langsung, wah lawan balik atau gimana? Nah, itu dia. Itu pilihan pertama yang penting banget. Kadang-kadang, ya mending nggak usah konfrontasi langsung. Buang-buang energi, biaya juga kan? Contohnya nih, Barry Marcus, salah satu pendiri Home Depot itu. Setelah dipecat, dia nggak nuntut tuh bos lamanya. Dia malah fokus bangun bisnis baru. Jadi, medan perangnya dia pindahin ke pasar, bukan ke pengadilan. Dan dia menang besar di sana. Gitu ya. Tapi bukannya ada resiko reputasi ya kalau kita diem aja, nggak dianggap kalah gitu pas dipecat. Nah, ya bisa jadi. Bisa banget. Makanya ada saatnya pertarungan reputasi itu perlu. Contoh lain, Ariel Sharon. Dia berani loh nuntut majalah Time soal pencemaran nama baik, dan dia menang. Dia sadar betul reputasinya harus dibela habis-habisan. Kuncinya itu dikalkulasi sih. Mana pertarungan yang layak, hindari pertarungan yang hasilnya cuma kemenangan semu. Menang sih, tapi ruginya lebih banyak. Atau ya cuma balas dendam aja yang nggak ada gunanya buat siapa-siapa. Oke, oke, paham. Jadi pilih-pilih perangnya ya. Nah, selain soal melawan atau enggak nih, pasti ada badai emosi yang hebat kan? Gimana para pemimpin ini ngatasinnya? Ini kan bagian ujian berat di perjalanan pahlawan tadi ya. Tepat sekali. Dan ini penting banget. Mengakui rasa sakit dan ya gagal itu penting. Jangan dipendam. Contoh lagi, Jamie Dimon. Setelah dipaksa keluar dari Citigroup, dia nggak langsung buru-buru cari kerjaan baru loh. Dia malah pakai waktunya buat baca biografi tokoh-tokoh yang pernah menderita juga, bahkan sampai latihan tinju, katanya, buat nyalurin stres. Yang paling krusial menurut saya, dia ketemu mantan bosnya dan berani mengakui kesalahannya sendiri dalam situasi itu. Ini bantu dia dapat sudut pandang baru dan ya, bisa move on lah. Jadi, mengelola pikiran dan emosi, mungkin pakai mindfulness, tahu kan, teknik melatih fokus biar pikiran tenang, atau ya menantang pikiran-pikiran negatif. Itu bagian vital banget. Intinya, melatih mental biar pulih, bukan cuma sekedar nahan beban aja. Wah, menarik tuh soal Jamie Dimon. Ngakuin kesalahan sendiri ke mantan bos, itu butuh keberanian besar ya. Oke, jadi setelah badai emosi mulai reda, katakanlah dengan baca buku atau tinju kayak Dimon tadi, langkah konkret berikutnya apa nih? Fokusnya kemana? Fokusnya ke dua hal utama, reputasi dan pembuktian diri lagi. Soal reputasi dulu ya. Kalau Anda merasa difitnah, ya bertindak. Jangan diem aja. Kayak Martha Stewart. Sehari setelah dia didakwa, dia langsung luncurkan kampanye PR proaktif. Pasang iklan, bikin website, pokoknya buat pegang kendali ceritanya sendiri. Tapi, nah ini, kalau faktanya memang memberatkan Anda, ya tunjukkan penyesalan yang tulus, yang otentik. Publik itu seringkali bisa memaafkan kok kalau lihat ada penyesalan yang jujur. Terus yang kedua, dan ini penting banget, buktikan lagi kemampuan Anda. Show, don't just tell. Contohnya Miller Drexler. Setelah dia didepak dari Gap, dia ambil alih J.Crew yang waktu itu lagi sekarat banget. Dan dia berhasil. Dia putar balik keadaan J.Crew jadi sukses besar. Ini bukti nyata kalau kehebatannya sebagai pedagang tuh nggak hilang. Jadi mengambil tantangan sulit dan berhasil itu cara paling ampuh buat pulihin kepercayaan diri sendiri dan juga kepercayaan orang lain. Ini semacam tahap kembali dengan kemampuan baru dalam perjalanan pahlawan tadi. Keren-keren, pembuktian lewat aksi nyata ya. Nah,
Terus gimana kalau misalnya nih, jalan karir yang lama tuh rasanya udah bener-bener tertutup, kayak nggak mungkin balik lagi ke sana? Nah, ini saatnya buat menciptakan apa yang disebut misi heroik yang baru. Michael Milken contohnya. Setelah dia dilarang main di dunia keuangan karena kasus hukum, dia kan nggak berhenti gitu aja. Dia alihkan energinya ke filantropi, ke riset medis, bikin dampak positif di bidang yang benar-benar beda. Jadi, menemukan tujuan baru itu jadi penting banget pas tujuan yang lama udah nggak bisa dikejar lagi. Ini soal menciptakan makna baru dari kesulitan yang dihadapi. Semacam ya, membangun jembatan ke masa depan yang lebih baik gitu. Contoh Milken tadi nunjukin banget ya, kalau strategi bangkit ini milih pertarungan dengan bijak, ngelola emosi, bangun reputasi lagi, buktiin diri, atau bahkan cari jalan baru. Sebenarnya bukan cuma buat para bos besar atau CEO aja kan ya. Ini kerangka berpikir yang bisa Anda adaptasi juga buat hadapi kemunduran profesional dalam skala apapun yang Anda alami. Tentu saja, sangat bisa. Ini adalah pola pikir dan strategi yang bisa dipelajari dan dibangun oleh siapa saja kok. Resiliensi atau daya lenting itu kan bukan bakat lahir ya, tapi lebih ke keterampilan yang bisa dilatih. Jadi kalau kita simpulkan nih, intinya buat Anda yang lagi dengerin gimana? Bangkit lagi dari keterpurukan karir itu bukan soal hoki atau keberuntungan semata, jelas bukan. Tapi ini soal rangkaian pilihan strategis yang sadar, pengelolaan diri yang kuat, langkah proaktif buat bentuk lagi cara pandang orang lain terhadap Anda, dan yang paling penting, yaitu tadi, bukti nyata kalau Anda masih punya nilai. Atau bahkan Anda udah nemuin nilai baru yang lebih oke lagi. Betul. Intilnya, ini kemampuan buat mengambil narasi kegagalan dan mengubahnya jadi kisah tentang ketahanan, tentang pembelajaran, dan ya pertumbuhan diri. Dan mungkin ya pertanyaan penutup yang lebih menarik buat Anda renungkan, bukan cuma gimana caranya saya bisa bangkit, tapi coba pikirin ini. Gimana pengalaman pahit ini bisa jadi pemicu buat nemuin tujuan hidup yang lebih berarti atau jalan karir yang lebih pas, lebih otentik buat saya. Sesuatu yang mungkin nggak akan Anda temukan kalau nggak pernah jatuh sebelumnya. Coba direnungkan.